tadi kita sampai pembahasan pilkada. Mungkin Kak Yunis bisa melanjutkan lagi nih buat teman-teman sobat hukum di rumah sana yang penasaran sama pembahasan kita tadi. Mungkin Kak Yunis bisa menjelaskan lagi nih lanjutan dari episode pertama tadi kita. Wah, bahasanya ini kok tinggi ya. Ini berkaitan dengan yang pilkada putusan Mahkamah Agung nomor 23 ya tahun 2024. Ini berkaitan dengan putusan calon kepala daerah. Yang baru-baru ini kan yang baru-baru masih hangat ya Kak. Hangat banget ya. Iya. Seperti hangatnya kopi. Nah, dalam undang ini kan sudah jelas dalam pasal 7-nya itu berusia 30 tahun untuk calon kepala daerah di provinsi itu pada saat pendaftaran atau 25 tahun bagi 25 tahun calon bupati ataupun calon wali kota. Nah, tapi kan sudah jelas. Sudah jelas. Tapi dengan adanya putusan Mahkamah Agung itu mengubah bagaimana undang-undang yang asalnya dalam hal tersebut bahwa usianya yang asalnya itu 30 pada saat pendaftaran dengan adanya putusan itu putusan Mahkamah Agung yaitu pada saat pelantikan. Nah ini kan ada timbulnya percekcokan publik kan. Rame waktu itu benar-benar rame. Ya ini kan tidak lepas. Apalagi mahasiswa sekarang itu kan pada membicarakan soal benar sekali topik itu ya. Nah ini kan tidak lepas yang namanya isu politik juga pengaruhnya hal seperti itu. Saya menganut bahwa ini menurut saya pribadi sedikit analis saya ini kan menurut saya teorinya Kasiwir tentang itu kan ada 3 nominal, teori normatif dan teori semantikal. Nah, semantikal di sini bahwa saya menganut bahwa ini benar sekali menurut Kasiwir mengatakan bahwa teori semantikal bahwa konstitusi atau undang-undang sebagai alat politis. Sebagai alat bagaimana untuk memanfaatkan golongan atau individunya sekali daripada kepentingan bersama, kepentingan rakyat. Itu kan teorinya seperti itu. Padahal kan sudah jelas itu 30 tahun pada saat pendaftaran. Kalau kita contohkan gini, ketika kalian pada maba kan masih belum menjadi mahasiswa itu kan pendaftaran kan. Salah pendaftaran kan harus ini semuanya membayar ini harus jelas bulan ijazah scan apa gitu kan semuanya. Itu pada saat udah jelas ya. Pada saat pendaftaran bukan pada saat penerimaan. Ini adalah pendaftaran kan. Nah, logisnya evaluasinya seperti itu. Ini kan terjadi percekcokan sehingga ada kan mengundang kontroversi. Hal ini yang menjadi menjadi kayak penyelamat lah pahlawan itu dan adanya putusan Mahkamah Konstitusi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa tetap berdasarkan undang-undang itu dalam pemilunya yaitu berumur 30 tahun untuk kepala daerah itu tingkat provinsi pada saat pendaftaran bukan pelantikan. Karena apa? Ini kan terjadi isu konflik kan itu mementingkan pribadi ya atau golongan sesuatu. Ini isu-isu yang hangat. Karena apa? Dalam hal ini kan saya mengambil bahwa ada salah satu dalil yang mengatakan hukum interpretatio in claris, interpretatio in perversio. Jika undang-undang atau redaksinya, teksnya itu sudah jelas mengatakan seperti itu, maka tidak boleh ditafsirkan kembali. Karena apa? Penafsiran terhadap undang-undang atau redaksinya itu akan menyebabkan kehancuran, akan menyebabkan kerusakan atau penghancuran. Ini kan sudah jelas kan undang-undangnya, tapi kan diubah. Ya inilah isu politiknya seperti itu. Tapi berubah-ubah ya. Kalau Kak Yunus lihat keputusan yang terakhir kemarin akhirnya di keputusan final ya, menurut Kak Yunus gimana? Nah, udah bener apa enggak gitu? Menurut saya itu Mahkamah Konstitusi sudah menjalankan sebagai wewenangnya, sebagai haknya, itu menurut sebagai penyelamat demokrasi kita. Bagaimana dalam hal tersebut tidak hanya putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan calon kepala daerah itu umurnya, tapi juga ambang batasnya yang asalnya itu diusulkan harus ada mendapatkan 25 kursi ya, 2 kursi atau gabungan partai politik itu cukup berdasarkan dari ambang batasnya dari setiap penduduk. Nah, itu menjadikan penyelamat konstitusi sebagai penyelamat. Diibaratkan konstitusi Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of government, itu penyelamatnya. Kenapa? Ini sebagai penyelamat demokrasi Indonesia sekarang ini. Karena apa? Ini sebagai kita kan ingin sudah melangkah sekarang ini para kekuasaan pemimpin yang baru. Semoga ini kedepannya demokrasi di Indonesia dan penegakan hukum sebagaimana tuntutan reformasi. Tuntutan reformasi kan dulu kan salah satunya adalah penegakan supremasi hukum, penegakan kebebasan pers,
dan juga hak otonomi, dan itu ada 7 tuntutan. Itu alhamdulillah sedikit demi sedikit udah agak membaik sedikit nggak banyak. Kemarin ya keputusan. Kalau ini dari pilkada itu hubungannya apa sih sama budaya politik yang sekarang ini di Indonesia dan mungkin keadaan demokrasi sekarang ini ya? Hubungannya apa menurut Kak Yunus gitu? Boleh minum dulu Kak? Silakan. Boleh. Capek ini mungkin. Kalau nggak kopi nggak bisa. Nah, Pikirannya fresh Mungkin ini sambil dimakan boleh. Nanti gitu. Nah, untuk hubungannya ya itu sangat kental. Dikatakan bahwa budaya yang tidak baik seperti budaya politik, yang mana hal yang tidak baik itu kan harus dihindarkan lah. Jadi dijadikan kebiasaan. Atau saya mengatakan bahwa dalam bukunya itu, dalam sejarah Palestina, nggak salah sejarah apa itu terkait dengan kata banalitas. Yang mana kata banalitas itu diibaratkan bahwa kebiasaan yang buruk itu jadikan kebiasaan yang setiap hari, atau merupakan diibaratkan sebagai kebiasaan yang baik. Padahal itu adalah kebiasaan yang tidak baik. Makanya budaya-budaya politik itu harus diperbaiki. Bagaimana kita kembalikan kepada konstitusi kita bahwa pemerintah itu adalah sebagai perwakilan rakyat kita untuk memberikan hak rakyat seperti apa, perlindungan, jaminan itu harus kan itu pendidikannya itu kan sudah dilindungi oleh konstitusi kita. Nah, gitu kan. Jadi dalam hal ini juga jangan samakan budaya yang ada di luar, budaya barat dengan budaya yang ada di Indonesia. Budaya kita tuh beda dengan budaya mereka. Kan sekarang orang-orang mahasiswa, orang-orang generasi sekarang itu kan pada contoh-contoh yang nggak baik gitu loh. Budaya-budaya yang jelek-jelek pada diikutin. Kak Yunus sendiri gimana? Dari masalah-masalah mungkin pilkada kemarin, perannya apa? Perannya saya? Ya saya sebagai mahasiswa ikut menyuarakan aja hal-hal yang terbaik. Baik dari penyuaraan dari aspek pendidikannya, aspek kebebasannya untuk menyampaikan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya dalam konteksnya putusan itu kan ada dampak negatif, ada dampak negatif dan buruknya. Jadi kita melihat dulu dampak negatifnya apa, lebih banyak dampak baik atau buruknya. Kalau dalam hukum Islam kan kemaslahatannya. Ini mahasiswa prestasi gimnastik. Enggak. Nah, sering disukain dosen ya? Enggak. Nah, dalam ini kan menurut saya sebagai penegak hukum itu harus adil, yang mana penegak hukum itu harus memberikan contoh yang baik itu seperti apa. Jangan menjadikan budaya yang buruk, budaya politik. Jangan memberikan budaya menyalahgunakan kekuasaannya, kesewenangannya untuk melenggangkan kekuasaannya untuk pribadi atau golongan. Salah satu ini saya pernah salah satu pendapat dari ada aktivis Belanda, pakar hukum, lupa saya namanya, dia mengatakan begini, bahwa kalau dalam bahasa kan nggak ngerti, jadi terjemahkan bahasa Indonesia, bahwa berikan saya jaksa yang baik, berikan saya polisi yang baik, berikan saya hakim yang baik, berikan saya advokat yang baik, akan saya tegakkan negara ini tanpa undang-undang. Dengan seperti itu, wah tidak usah ada undang-undang lah. Yang penting ada jaksa yang baik, hakim baik, advokat baik, akan ditegakkan, akan dijalankan tanpa adanya undang-undang. Itu tapi kan? semua itu mesti ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Nah itu. Jadi gimana ya dalam hal ini juga, semoga kedepannya dalam pemerintahan selanjutnya ini, pemerintahan yang sekarang ini bisa memperbaiki hal-hal yang nggak baik, baik itu dari penegakan hukumnya, itu juga aspek-aspek otonomi daerahnya, yang mana harus ditingkatkan, diperbaiki mana yang baik dan yang bagus. Semoga kedepannya itu lebih baik untuk Indonesia. Karena kan tagline-nya ini kan bahwa menyongsong Indonesia emas 2045. Oh iya, 2024. Semoga bisa tercapai. 2045 ya. Mungkin semoga aja pada pemimpin baru ini bisa lebih baik lagi ke depannya ya. Kalau Kak Yunus, pandangan Kak Yunus gimana kepemimpinan ini yang baru? Harapan-harapan mungkin. Ya, harapan dalam kepemimpinan yang baru di sini, ini kan
isu kompleksnya ya pada masa pemimpinan baru ini kan salah satu isunya itu terkait dengan Barusan banget ya, Iya. dia beberapa hari, Iya. beberapa minggu kan mungkin ya. ya benar ya yang Barusan pertama dilantik ya kayaknya. Iya. ya benar Barusan dilantik. Ya. Makanya Ya, ini benar. tanggapan mungkin kalau ada Iya. tanggapan harapan mungkin ya Harapannya juga mungkin Iya. untuk Indonesia emas. kedepannya ya. Ya kalau harapannya untuk kedepannya Indonesia itu sesuaikan dengan cita-cita negara Indonesia ini berdiri, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu dijelaskan apa, mencerdaskan kehidupan bangsa dari ketertiban dunia. Itu mencerdaskan kehidupan bangsa, terus ikut serta dalam ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial. Itu harus menilai benar bahwa tujuan negara ini dibentuk Indonesia ini bahwa berdasarkan pembukaan undang-undang dasar tadi. Dan harapannya dari penegakan hukum, kenapa dalam konstitusi kita itu mengatakan bahwa Indonesia ini negara hukum, maka hukum harus diperbaiki, tegakkan. Nah, makanya dari itu harapan kedepannya dari aspek penegakan hukum ini kan hukum menyapa kan. Ya, hukum menyapa. Jadi saya konteksnya dalam hukum menyapa bahwa tegakkan supremasi hukum sebagaimana tuntutan reformasi pada tahun 1998. Yang kedua, jangan jadikan alat kekuasaan di sini sebagai untuk melenggangkan kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Karena apa? Yang berada di pemerintahan itu karena adanya rakyat. Rakyat yang memilih. Seharusnya itu kan dalam teorinya kedaulatan berada di tangan rakyat. Meskipun dalam hal ini juga harapan kedepannya sesuai dengan menyongsong Indonesia emas pada tahun 2045 dari aspek hukum, ekonomi juga, tapi dalam ekonomi ini juga jangan memarginalkan kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan rakyat Indonesia. Nah, menurut Mas Yunus sendiri untuk keadilan udah merata belum se-Indonesia? Nah, ini keadilannya. Ketika orang mengatakan keadilan ini sama rata, nah, Sama rata. dalam teorinya itu Aristoteles mengatakan gini. Tapi saya analisis dari teorinya gini, cakupannya itu luas. Iya. Yang pertama teorinya itu yang mengatakan keadilan itu jangan dipersamakan, Iya. karena kesamaan itu tidak mungkin dalam kesamaannya itu sama. Iya. Nah, contohnya gini. Apa itu? Contohnya gini. Contohnya. Saya mahasiswa dikasih uang 100.000. Adik saya masih SMA dikasih uang 100.000. Adil gak? Mungkin sesuai kebutuhan ya. Adil gak itu? Adil gak? Atau enggak sini? Yang TK dikasih 10, sedangkan yang SMA dikasih 10. Adil gak? Nggak adil sih Nggak ya, adil nggak sih. adil. Kalau dalam teorinya itu proporsional lah. Nah, Kita yang SMP aja jajannya banyak ya. banyak ya. Yang TK sama ternyata. itu kan tidak sama, keadilan itu tidak sama, jadi secara proporsional. Jadi gini, dalam keadilan ada dua. Yang pertama itu keadilan distributif. Keadilan distributif ini keadilan yang mana yang saya terangkan tadi, bahwa dalam daerah ini adil itu seperti apa, dalam daerah ini adil seperti apa, jangan disamaratakan. Adil itu seperti apa, seperti yang saya contohkan. Terus adil itu secara komunal. Dalam secara komunal di sini bahwa persamaan rakyat, persamaan haknya itu persamaannya itu harus sama. Maksudnya persamaan sama seperti apa? Contohnya kesamaan masyarakat, kesamaan rakyat di depan hukum. Kan tidak ada tebang pilih kan? Tidak ada tebang pilih bahwa semua rakyat itu sama di depan hukum. Dalam asasnya itu kan equality before the law. Ya harus adil. Harus ya. adil. Semua rakyat di depan hukum itu sama. Baik itu Lebih, pemerintah, nggak boleh kurang ya. ya, baik itu pemerintah, Sama semua adil. pejabat, rakyat kita. Tapi kan sama. sekarang banyak pemerintah, pejabat yang mungkin lebih diunggul-unggulin ya. Kita Kan- masyarakat biasa sering kalah. Nah, Bahkan kepentingan lebih digunakan yang nggak sesuai. nah itu kepentingan. Karena apa? Pada saat itu adanya demokrasi itu timbul pada reformasi Prancis itu karena itu kepentingan raja itu yang menikah dirinya sendiri, kepentingan golongannya sendiri, bagaimana memanfaatkan rakyat yang pribumi sekaligus berjuis itu memanfaatkan. Karena apa? Pada saat itu kan tekanan besar dari Prancis itu kan hutangnya besar sehingga memanfaatkan itu. Makanya itu menurut saya pribadi dari bukunya itu saya menyimpulkan demokrasi itu tidak membegal kepala raja.
Mungkin ini yang terakhir ya. Mungkin ini kan kita mau selesai ya waktunya. Iya. Di belakang dari tadi udah gini-gini terus. Ada kan pembahasannya masih banyak ya. Mungkin Padahal ini. Pengen banget itu loh. Iya, mungkin ini. Ilmu-ilmunya diserap. Untuk para sobat hukum menyapa di luar sana, Kak Yunis ada yang mau disampaikan nggak buat mereka? Mungkin yang berkaitan dengan demokrasi dan budaya politik sekarang ini ya. Benar. Kalau yang saya sampaikan yang pertama, ini podcast hukumnya pada aspek hukumnya dulu. Kita kembalikan bahwa dalam historisnya yaitu adalah tuntutan reformasi kita secara pejuang. Reformasi itu adalah supremasi hukum, itu penegakan hukum. Yang mana teman-teman yang lihat di sini bahwa penegakan hukum itu harus ditegakkan kembali. Karena apa? Ini menjadikan tonggak bagaimana Indonesia ke depan Ditingkatkan ya. ditingkatkan penegakan hukumnya. Lebih tajam kan dia. Bukan tajam lagi, harus ditingkatkan. Harus itu. Sehingga tidak ada tebang pilih lah. Nah, kalau orang yang punya kekuasaan ditebang pilih, kalau yang tidak punya kekuasaan diginiin, ya itu kan tidak boleh. Tidak adil kan? Tidak adil. Kan saya katakan equality before the law itu sama di depan hukum. Tebang pilih. Yang kedua itu jangan sekali-kali kita apatis lah terhadap Nih yang sobat hukum di luar sana mungkin didengerin Kak Yunus bilang apa ya. Jangan apatis terkait isu-isu atau kejadian-kejadian yang terjadi pada saat ini. Kita harus analisis bagaimana isu-isu atau kejadian-kejadian yang menimpa Indonesia sebelum-sebelumnya itu pada masa-masanya. Mungkin lebih kritis lagi ya. Kalau Itu ada. harus mengetahui juga perannya dari mahasiswa. Yang ketiga ini penting. Apa Jangan itu? lupa. Nih penting dicatat teman-teman. Dari sisi pendidikannya Penting juga banget. yaitu adalah dari sisi pendidikan tetap belajar. Karena apa ya? Membelajar itu adalah fenomena yang mana kita akan mengetahui jendela dunia. Dari kita membaca, menulis, itu kan ada pepatah gini. Kalau ingin dikenal, maka harus menulis. Waduh, benar. Harus menulis kan? Benar. Yang kalau mau mengetahui dunia harus membaca. Baca. Nah, dan hari ini saya selaku dari mahasiswa hukum juga ya. Anak hukum itu ada dua aspeknya, yaitu ini pendapat Prof. Arif ya, selaku hakim konstitusi mengatakan anak hukum harus dua, pandai membaca dan pandai berbicara dan pandai menulis. Berbacanya ini harus dengan fakta dan realita, jangan asal ngomong, tapi harus ada fakta dan realitanya. Yang kedua menulis, karena ini menulis ini harus sangat penting sehingga kita bisa dikenal. Benar. Nah, benar. dalam hal ini juga saya contohkan dalam hal menulis seperti pejuang kita yaitu Pramudia Anantatur, dia adalah penulis. Karena kita dikenal dengan penulis di tokoh-tokoh dunia. Itu Oke. pesan saya sebagai di podcast hukum ini apa? Oke, terima kasih Kak Yunus. Nih, sayang sekali waktu kita udah habis. Iya benar sekali. Kan sekarang kita mungkin untuk sobat hukum di luar sana kita tunggu episode selanjutnya. Kita mau closing ya ini. Iya. Oke, bye bye.